Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia itu ada beberapa jenis teks. Setiap teks pasti memiliki fungsi masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bahasa Indonesia itu tidak hanya mengajarkan kita untuk berbicara saja. Jadi setiap teks yang kita dapatkan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu nanti bisa bermanfaat. Baik bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Teman-teman kalau di rumah pasti sering melakukan kegiatan yang banyak, ya kan? Entah itu kegiatan secara daring ataupun secara langsung. Entah itu melakukan pekerjaan teman-teman ataupun membantu orang tua di rumah. Nah, ketika membantu orang tua di rumah, pasti itu memiliki urutan-urutan yang harus kita laksanakan. Ya tidak? Iya, untuk apa sih? Nah, ketika kita sesuai dengan urutan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan langkah-langkah, nanti hasil yang diinginkan pasti akan tercapai secara maksimal. Nah, membicarakan tentang urutan di dalam bahasa Indonesia itu juga dibahas. Coba tebak, dalam teks apa kita membahas tentang urutan dan tentang langkah-langkah? Ya, betul sekali. Dalam teks prosedur. Nah, teks prosedur itu yang kita ingat, yang kita ketahui ya dari persepsi tadi berarti adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah, tentang urutan yang harus kita jalankan supaya apa? Tujuan yang ingin kita capai itu bisa tercapai, bisa terlaksana secara maksimal. Selain langkah-langkah seperti itu, jadi di dalam teks prosedur itu juga dibahas ada apa saja di sana, ada alat, ada bahan, ada urutan, ada tujuan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tidak hanya serta-merta kita memiliki tujuan tertentu seperti itu. Nah, untuk mempelajari teks prosedur, nanti ciri-cirinya, jenis-jenisnya, kemudian bahasa apa yang kita gunakan, kemudian strukturnya itu ada apa saja. Nah, kita akan pelajari setelah ini. Jangan lupa ya, kita pelajari materi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar teks prosedur untuk kelas 7. Oke, kita simak materi di bawah ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari teks prosedur lebih dalam, berarti tugas kita adalah untuk mengenal apa itu teks prosedur. Oke, di sini sudah dijelaskan teks prosedur itu apa, yaitu teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih cara untuk melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur itu merupakan langkah-langkah ketika kita akan melakukan atau membuat sesuatu. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan atau tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena teks prosedur itu merupakan teks langkah-langkah, berarti tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita ya. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak jenisnya. Sehingga teks prosedur ini membantu teman-teman untuk mengklasifikasikan jenis-jenis teks prosedur yang teman-teman lakukan di rumah. Jadi, jenis teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur memainkan alat musik. Dan yang terakhir adalah teks prosedur untuk melakukan sesuatu.
Oke, yuk kita pelajari satu persatu dari 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu, yaitu teks prosedur yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, di sini ketika teman-teman di rumah ingin membuat sesuatu hal yang baru atau menyalurkan pengalaman teman-teman untuk membuat sesuatu produk. Jadi, supaya teman-teman bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Yang kedua, kita memiliki teks prosedur memainkan alat atau memainkan sesuatu. Nah, di teks prosedur ini berisi langkah atau acuan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya apa ya kira-kira? Nah, benar, ketika kita akan melakukan sesuatu, berarti harus sesuai dengan langkah atau sesuai dengan aturannya. Supaya apa? Kita bisa maksimal dan sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Semisal ketika teman-teman ingin memainkan alat musik, nah, jadi langkah-langkah ketika ingin memainkan alat musik itu harus dilakukan dengan benar. Supaya apa? Nanti teman-teman bisa menghasilkan instrumen musik yang indah. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, di teks prosedur ini berisi tentang langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Jadi, semisal ketika teman-teman di rumah ingin melakukan sesuatu atau mempraktekkan gerak senam, itu bisa dengan menggunakan teks prosedur melakukan sesuatu. Sehingga langkah dari awal hingga yang akhir akan tersusun secara rapi dan terstruktur. Sehingga hasil yang didapatkan juga akan semakin memuaskan. Teman-teman bisa menuliskan teks prosedur yang teman-teman lakukan ketika membuat barang tersebut atau ketika membuat sesuatu tersebut. Sehingga nanti orang lain bisa ikut belajar seperti teman-teman di rumah. Nah, teman-teman, selain kita mempelajari tentang jenis-jenisnya, berarti kita harus mempelajari strukturnya juga ya. Nah, karena dalam teks prosedur itu kan merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah, sehingga kita akan berpacu pada langkah-langkah tersebut. Yuk, kita kenal struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Nah, tujuan itu bermanfaat untuk mengetahui apakah manfaat ketika kita melakukan sesuatu tersebut. Biasanya tujuan ini dituliskan setelah kita menuliskan judul. Yang kedua adalah alat dan bahan. Nah, sebelum kita praktek melakukan, berarti kita harus menjelaskan bahan apa saja dan alat apa saja yang harus kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, teks prosedur goalnya terletak di langkah-langkah. Jadi, disinilah poin penting ketika kita akan melakukan cara atau sesuatu sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Kemudian, yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini berisi tentang penekanan kembali tentang cara ataupun tentang manfaat ketika kita telah melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Nah, ini dia teman-teman penjelasan lebih detailnya pada struktur teks prosedur. Mulai dari tujuan atau goalnya, yang kedua adalah bahan dan alat, yang ketiga adalah langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, sekarang kita sudah berada di poin terakhir. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Kaidah itu apa ya? Iya, kaidah itu adalah aturan. Jadi, di dalam teks prosedur, selain memiliki aturan untuk melakukan, juga memiliki aturan dalam penulisannya. Yang pertama,
kita menggunakan penomoran atau yang menunjukkan urutan atau tahapan. Jadi dalam teks prosedur sering kita jumpai ketika dalam langkah-langkah itu menggunakan penomoran 1, 2, dan seterusnya. Atau bisa juga diganti dengan menggunakan kata semisal pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan kata perintah atau imperatif. Nah, jadi di dalam teks prosedur ini terdapat dalam langkah-langkah ketika kita membaca itu ada kata yang menunjukkan untuk perintah. Semisal, potonglah buah sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Masih ingat ya kata ganti orang kedua? Kamu, dan lain-lain. Nah, yang keempat, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Nah, konjungsi itu apa? Ya, benar sekali. Konjungsi itu merupakan kata hubung. Sehingga kata hubung yang digunakan ini menunjukkan urutan. Contohnya apa? Contohnya, sebelumnya, setelahnya, kemudian, setelah itu, dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan. Jadi, agar kita memudahkan pembaca untuk memahami apa yang kita inginkan, kita juga mencantumkan kata keterangan. Jadi, teman-teman boleh semisal memberikan kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Contoh, didihkan air selama 30 detik. Nah, yang menjadi kata keterangan adalah 30 detik. Karena apa? Karena ketika kita membaca didihkan air, itu kita sudah mengetahui maknanya. Berarti kita harus memanaskan air sampai mendidih. Tetapi untuk memudahkan, berarti kita menggunakan kata keterangan waktu 30 detik. Nah, teman-teman tadi sudah mengenal semuanya ya, dari teks prosedur, kemudian jenisnya, kemudian struktur, dan kemudian kaidah kebahasaan. Semua sudah mengenal. Sekarang teman-teman pasti sudah siap untuk membuat dan menyusun teks prosedur. Nah, masih ada yang tanya nggak ya bagaimana caranya? Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ketika teman-teman ingin menyusun sebuah teks prosedur, berarti teman-teman juga harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan topik yang ada di dalam teks. Oke, jadi kita menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian, mengamati topik yang telah kita pilih. Jadi setelah kita menentukan topik, kita melakukan sedikit pengamatan. Yang ketiga, menuliskan tujuan teks tersebut. Seperti tadi ya di struktur, setelah kita menuliskan judul berarti kita harus menuliskan tujuan. Selanjutnya, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Jadi, ketika kita akan menuliskan teks prosedur, kita harus mencari data yang akurat. Selanjutnya, mencatat alat dan bahan yang diperlukan. Nah, di sini untuk memudahkan teman-teman dan orang lain ketika membaca, itu apa saja yang harus dipersiapkan. Agar apa? Agar ketika kita praktek melakukan itu sesuai dengan instruksi yang sudah ada. Selanjutnya, mencatat langkah secara sistematis. Nah, langkah-langkah ini disusun urut dari langkah yang pertama hingga langkah yang terakhir. Yang terakhir, menuliskannya menjadi teks prosedur secara utuh. Nah, teman-teman, tadi sudah kita jelaskan bersama-sama ya. Nah, kemudian kita sudah mengenal dan kita sudah mengetahui bagaimana cara menyusun teks prosedur. Gampang kan ya? Gampang sekali.
Nah, ini adalah penjelasan dari teks Nah, prosedur. teman-teman, tadi kita sudah mempelajari apa itu teks prosedur, kemudian ciri-cirinya, kemudian kaidahnya seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan satu contoh teks prosedur secara langsung. Nah, di dalam teks prosedur ini bisa kita lakukan di berbagai bidang ya. Yang pertama, semisal teman-teman pandai di IT, nanti boleh semisal tata cara untuk mengoperasikan Windows atau semisal yang lain. Nah, semisal teman-teman mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang chef, bisa banget. Jadi, teman-teman nanti akan mempelajari atau mengajarkan bagaimana untuk mengolah sesuatu, bagaimana untuk memasak dengan cara yang benar. Oke, kali ini saya akan memberikan satu contoh bagaimana untuk membuat infused water. Nah, pasti masih ingat ya, infused water ini merupakan salah satu minuman yang dianggap sehat ya, untuk kesehatan kita, untuk detox diri kita, seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita lihat urutannya berikut ini. Jadi, ketika kita membuat infused water, itu ada di dalam teks prosedur. Yang pertama, kita tentukan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa membuat infused water yang baik. Nah, yang bisa untuk mendetoks kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Sekarang, setelah tujuan, kita menentukan alat dan bahan. Bedakan antara alat dan bahan. Nah, alat itu adalah sesuatu yang kita gunakan, sedangkan bahan itu merupakan komposisinya. Berbeda ya. Sekarang kita mulai dari alat terlebih dahulu. Untuk membuat infused water itu ada beberapa komposisi. Nah, sebelum komposisi itu dibuat, berarti kita memerlukan alat. Yang pertama, pisau. Misalkan pisaunya ini tajam ya. Yang kedua, ada sendok. Yang ketiga, ada gelas. Nah, gelas ini teman-teman boleh semisal mau menggunakan gelas kaca atau semisal mau menggunakan gelas yang lain juga boleh ya. Nah, setelah gelas kita menggunakan alat untuk pemotong. Itu merupakan alat-alat yang akan kita gunakan ketika membuat infused water. Setelah kita menentukan alat, sekarang kita menentukan bahannya. Nah, untuk infused water itu komposisinya tergantung dengan kita. Jadi sifatnya adalah bebas. Di sini saya menggunakan beberapa bahan. Yang pertama, ada lemon. Yang kedua, ada apel. Yang ketiga, kita menggunakan madu. Usahakan madu yang kita gunakan itu adalah madu murni ya. Yang keempat, ini adalah chia, atau biasa disebut juga dengan chia seed. Yang terakhir, yang paling utama, kita harus menggunakan air putih sebagai tambahannya. Oke, sekarang kita akan praktek membuat infused water. Yang pertama, kita potong terlebih dahulu bahan-bahan yang sudah ada. Tadi ada lemon dan juga ada apel. Nah, saya di sini menggunakan apel merah. Oke, infused lemon ini silahkan dipotong sesuai dengan selera teman-teman. Kita potong bisa 2 atau 3 potong ya. Bisa teman-teman semisal ingin memotong dengan model bulat seperti ini bisa ya. Nanti setelah dipotong kita masukkan ke dalam gelas. Semisal teman-teman ingin menambahkan rasa asam di dalam infused water ini, potongan yang pertama bisa kita gunakan untuk memeras. Kita peras sedikit sesuai selera teman-teman. Setelah lemon kita masih punya bahan lagi. Nah, ini kebetulan apelnya sudah saya cuci. Jadi
untuk kulitnya nanti tetap kita gunakan. Jangan lupa ya, isi di dalam sini untuk dibersihkan terlebih dahulu karena ini sifatnya keras. Setelah dipotong seperti ini, kemudian dipotong menjadi bagian lebih kecil-kecil lagi. Setelah itu jangan lupa dimasukkan bersama dengan lemon. Nah, ini adalah potongan apel yang sudah kita potong. Sudah. Nah, kemudian kita bisa memasukkan ini chia seed ya. Ini berfungsi ya untuk kita ya, untuk mendetoks, membantu mendetoks tubuh kita. Semisal tidak ada chia seed, tidak apa-apa, bisa diganti dengan kurma. Kemudian kita tambahkan chia seed dalam gelas ini sesuai selera kita. Setelah selesai, kita tambahkan madu murni. Untuk penambahan madu itu bisa sesuai selera. Bagi teman-teman yang suka dengan manis, bisa ditambahkan agak banyak, tetapi jangan terlalu manis karena tujuannya untuk mendetoks tubuh kita. Yang terakhir, kita memasukkan air putih. Nah, air putih ini membantu untuk melarutkan zat-zat yang ada di dalam buah-buah tadi, sehingga nanti mudah larut di dalam tubuh kita. Setelah semua tercampur, nah bisa kita aduk. Sehingga semua bahan bisa tercampur. Untuk lebih baiknya kita tunggu untuk beberapa jam terlebih dahulu ya, agar bisa kita konsumsi seperti itu. Jadi nanti kandungan yang ada di sini akan bermanfaat untuk tubuh kita, akan membantu mendetoks tubuh kita. Nah, seperti itu ya teman-teman, ketika kita mempelajari tentang teks prosedur dan kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan urutannya dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, cukup sekian kita mempelajari teks prosedur dan juga sudah mempelajari bagaimana aplikasi teks prosedur di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman di rumah, selamat mencoba ya untuk mengaplikasikan teks prosedur. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam literasi, semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.